Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah yang sangat saya hormati, juga para pemirsa atau para pendengar yang mengikuti acara ini melalui jaringan yang sangat saya hormati pula. Pada kesempatan malam hari ini saya kutipkan hadis qudsi, firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Quran. Hadis qudsi yang saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Muhammad Awwamah. Judul bukunya Min Sihahil Ahadithil Qudsiyah, dari hadis-hadis qudsi yang sahih. Hadis yang saya sampaikan malam hari ini, hadis yang isinya 10 pesan penting, 10 pesan penting. Saking pentingnya hadis ini sampai Abu Idris Al-Khawlani setiap membaca hadis ini itu bertekuk lutut, ya, merasa seperti apa gitu. Lunglailah dia membaca hadis ini. Bahkan saking pentingnya hadis ini, Imam Taqiyuddin As-Subki itu ketika ditunjuk menjadi kepala Darul Hadis di Damaskus, setiap mengajar santrinya, mengajar muridnya selama 14 tahun selalu meminta untuk membaca hadis ini. Saking pentingnya. Inilah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Hadis ini diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Bapaknya Abu Dzar, nama aslinya Jundub ibnu Junadah, diterima langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah menerima dari Allah. Sungguh Allah berfirman seperti ini. Satu, ada 10 poin. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, ya, saya sudah menyatakan tidak akan melakukan kezaliman. Saya mengharamkan diri saya untuk berlaku zalim. Wa ja'altuhu bainahum muharrama. Dan saya menjadikan kezaliman itu juga tidak boleh ada di antara kamu. Fala tadzalamu, maka kamu jangan melakukan kezaliman. Apa contohnya zalim itu apa? Contohnya zalim itu apa? Apa? Musyrik. Asyirku billah, itu zalim kepada Allah, ya. Zalim pada Allah dan diri sendiri. Oke. Terus apa lagi? Mengurangi timbangan atau ukuran, ya, boleh. Itu zalim itu. Jadi di sini tertulis sekian mili, ya, umpamanya, ya, kemudian dikurangi sedikit saja, sedikit kali 1 juta ini kan jadi banyak. Zalim, apalagi?
Apalagi? Apa? Betul. Kok zalim? Ghibah itu zalim? Ya iya toh, kok bingung. Yang merusak nama baik orang, ya toh Mas. Tiap orang kan punya hak untuk dihormati. Lalu kehormatan itu dirusak dengan menyebut kejelekannya. Zalim itu. Dan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Siapapun yang zulm itu artinya gelap. Siapa yang biasa melakukan kegelapan di bumi, nanti di akhirat dia akan merasakan kegelapan juga. Hati-hati. Apalagi Mas Sugeng selain itu? Menuduh, ya. Menuduh kan. Mohon maaf saja itu. Kemudian orang itu, dari mana kamu mengatakan begitu? Dari WA. Loh, ya apa? Nyebut orang. Iya kemarin itu masuk ke hotel sama wanita. Terus, lah kalau sudah di hotel apa Pak kalau tidak begituan? Ayo, berarti nuduh apa itu? Zina. Hati-hati loh Pak. Orang pezina itu dihukum. Dan siapa yang menuduh dan tidak bisa menunjukkan saksi, dia harus dihukum. Ya sudah di hotel Pak, sudah sama-sama telanjang. Loh, apa kalau sama-sama telanjang mesti begitu? Masya Allah, hati-hati Pak. Allah mengatakan fala tadzalamu, jangan bikin gelap lah dunia ini, supaya kamu besok bisa terang. Kalau kita melewati Shiratal Mustaqim, melewati jembatan di atas neraka itu, lalu gelap, apa yang bisa kita lakukan? Hati-hati. Masih banyak lah. Nah kezaliman itu jangan jauh-jauh lah. Kepada istri bisa enggak melakukan kezaliman? Kok tahu sampai? Pernah. Pengetahuan ya. Saatnya belum menikah ini. Kita doakanlah tahun 2024 pengantin baru. Kita rayakan sama-sama di sini. Selamatan. Sekoliwet. Zalim, Pak. Suami zalim pada istri. HP tidak boleh dibuka istri kan zalim. Ayo. Kan membuat gelisah istri. Toh. Berbicara kasar apa enggak zalim. Jadi kezaliman itu ada di mana-mana. Tidak usahlah kita menuduh yang sana-sana zalim. Itu dirimu sendiri itu juga sering melakukan kezaliman. Kita bertobat, minta ampun pada Allah. Jadi ini pesan Allah yang pertama. Sungguh kata Allah, saat aku sudah mengharamkan, aku tidak akan zalim. Dan itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Tidak mungkin ada orang yang melakukan setitik kebaikan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sekarang mamanya bapak saya tidak bergerak apa-apa, hati bapak ingat Allah, apa tidak kebaikan? Kata Allah tidak mungkin kebaikan begitu tidak saya balas, itu tidak mungkin. Nah juga tidak mungkin ada kesalahan yang tidak saya hukum, itu tidak ada, kecuali sudah saya maafkan. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ibadi, ini Allah yang berfirman ya. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun. Kamu semua itu asalnya sesat. Kamu tuh sesat semuanya. Kecuali orang yang sudah saya beri hidayah. Ini nomor 2. Jadi kita bisa di sini ini ya
atas petunjuk Allah. Kamu itu asalnya ya sesat, tidak tahu apa-apa. Kemudian kamu bisa begini karena hidayahku. Oleh karena itu supaya kamu tidak sesat, perbanyaklah meminta petunjuk itu. Supaya kita tidak sesat, Allah menurunkan apa? Al-Quran. Tapi Quran ini kan harus ada pengajarnya, ya toh? Maka diturunkan Nabi. Nabi kan umurnya terbatas, ya toh? Nabi kan umurnya terbatas. Maka Allah memberikan kecerdasan orang-orang yang di sekitar ini diajari Nabi, terus bersambung. Ini menjadi penerus Rasulullah. Jadi kita di sini kok tahu yang baik? Dari mana? Dari Rasulullah. Langsung? Dari sahabatnya, terus dari sahabatnya langsung? Iya, terus? Iya toh. Jadi orang yang tidak menghargai guru sama dengan memutus rantai ini. Seolah-olah dia ketemu Rasulullah sendiri, ketemu para sahabat sendiri, tapi kita ini berkali-kali saya katakan, saya duduk di sini ini bisa menerangkan begini. Berapa ratus guru yang terlibat? Lalu kita selama ini tidak mendoakan guru-guru kita itu. Kita doakan, sebab itu penyambung lidah Rasulullah SAW. Tanpa itu kan kita sesat. Sehingga ada kata-kata dalam kata hikmah dalam bahasa Arab itu, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada guru, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ya kalau sehabis sholat atau waktu sujud, ya kita doakan orang tua kita plus guru-guru kita. Nomor berapa tadi? 2 tuh. Sekarang nomor 3 ya. Ya ibadi. Ini judulnya semua ya ibadi. Judulnya semuanya itu ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kamu semua itu orang yang kelaparan. Sekarang kok bisa kenyang? Karena saya memberi kamu. Subhanallah. Ja'i'un, ja'i'. Ja'i'un, ja'i'. Lapar. Jadi mengapa ada orang yang bisa sambung dia kepada Allah? Kadang-kadang itu ketika melihat nasi di piring itu bisa nangis. Karena apa? Karena ini dari Allah. Berapa bulan Allah bekerja untuk membuat tanaman padi sampai jadi padi ini. Kemudian berapa orang yang terlibat sampai jadi ini. Semuanya itu sekarang diarahkan Allah ke tempat saya. Dia sambung. Jadi untuk sambung kepada Allah itu tidak harus di masjid. Jadi bisa saja zikir itu kenal Allah itu lewat sebutir nasi itu. Maka upayakanlah jangan ada makanan yang terbuang. Hargailah Allah yang sudah bekerja. Pernah dapat berkat telurnya busuk, basi? Pernah? Enggak pernah, karena langsung dimakan.
Kita dapat berkat itu malam, terlalu malam nggak dimakan toh. Terus paginya ayam basi pernah? Lah kan tidak menghargai Allah toh. Kan kasihan toh. Ayam itu dibesarkan Allah mulai dari telur sampai itu. Setelah jadi kemudian dimubadzirkan. Padahal itu Allah membesarkan itu kan niatnya untuk supaya orang-orang hambaku ini besok tidak kelaparan. Tuh. Jangankan sampai jadi ayam, Pak. Ayam yang ngeden, apa bahasa Indonesia yang ngeden? Ngeden tuh. Ngeluarkan telur itu loh. Apa bahasa Indonesianya ngeden tuh? Mengejan, ya toh. Berapa ratus kali hanya dipersembahkan untuk jenengan. Jadi melihat telur saja bisa orang itu bisa sampai kepada Allah lewat telur. Nah, lalu Allah mengatakan di sini, wahai hambaku, kamu tuh sebetulnya kelaparan. Kamu sekarang tidak lapar karena aku yang memberi makan. Kamu. Ini peringatan kepada bapak-bapak yang waktunya ada acara prasmanan itu, enak saja, ambil, tidak cocok, letakkan, ya toh, mentang-mentang tidak bayar saja, coba lagi ambil banyak, tidak cocok, tidak enak, tuh. Nanti berapa truk itu yang dibuang itu karena sisa itu. Bikinan Allah, tidak menghargai Allah. Ya ambil sedikit, nanti kalau enak tambah lagi, kan gitu toh. Itu enggak, ini mumpung enggak ada yang antri nih. Nanti terus kok enggak enak ya? Pernah gitu. Tobat. Kita semuanya ini jangan remehkan persoalan kecil, Pak. Jangan ini masalah kecil. Ini bisa saja Allah menjadi murka karena ini. Makanya saya katakan jangan meremehkan persoalan kecil. Orang kalau umroh haji selesai suruh apa? Tandanya umroh haji selesai. Tahallul itu motong apa? Rambut. Jangan ngeremehkan rambut. Karena urusan rambutmu tidak kamu potong, hajimu tidak sah, umrohmu tidak sah. Jadi tahallul itu sebenarnya juga isyarat. Jangan meremehkan barang kecil. Iya toh? Remeh toh? Rambut. Jangan, ini masalah. Kalau nanti tidak jadi motong ini tidak sah, ya toh, berarti dalam posisi tetap ihram, ya toh, kumpul istri haram. Sama tidak usah mikir kumpul istri dulu. Tidak tahu. Iya, ya pokoknya itu harus tahu. Ya Allah. Jadi persoalan makan saja kita bisa sambung kepada Allah. Tidak yang namanya sambung hati kita pada Allah harus melalui zikir tasbih, itu tidak harus begitu, Pak. Tidak harus begitu. Masya Allah. Ahli desain itu, Pak, ahli desain itu pernah lihat kupu, ya, itu menangis itu, kupu itu. Betapa indahnya perpaduan antara warna itu Pak. Nah kita kan bukan ahli ini, jadi ya biasa-biasa saja. Jadi
Dia sambung kepada Allah lewat kupu-kupu itu. Berikutnya nomor 4. Ya ibadi kullukum arin. Ya ibadi kullukum arin. Arin itu telanjang. Illa man kasautuhu. Sekarang kamu bisa pakai kaos seperti Mas Sugeng, ya, pakai baju, pakai semua ini. Itu karena saya memberikan rezeki kepadamu beli pakaian itu. Maka jika kamu ingin bisa berpakaian, ya mintalah kepada Allah. Coba dari mulai tadi itu hati bisa dipertunjuk Allah, kemudian menyangkut perut, ya toh, mulai busana, ini semua itu diingatkan. Nomor berapa sekarang? 4 apa 5? Saya percaya yang nyatet ini. Berapa Ustaz? 5 toh? 5. Innakum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu itu tiada hari kamu lewati tanpa dosa. Kamu itu tiada hari yang kau lewati tanpa dosa. Kamu itu siang ya dosa, malam ya dosa. Tapi walaupun begitu, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku tetap memaafkan kamu. Kalau dosa siang apa? Ustaz? Dosa siang itu apa kira-kira? Sampai masa tertarik? Masa tertarik lihat wanita? Lah ya, sampean ya bisa tertarik juga. Kadang. Kalau malam di TV, WA, di HP. Masya Allah, Allah mengatakan innakum tukhti'una bil-lail. Kamu itu siang ya dosa, malam ya dosa, tapi aku tetap memaafkan kamu, maka perbanyaklah minta ampun kepadaku, aku akan memaafkannya. Coba, ini loh Pak, ini yang saya katakan tadi, saya kutip dari buku min sihakhil ahadisil qudsiyah dari Muhammad Awamah. Ini sampai kalau membaca ini yang beberapa ini seperti Abu Idris Al-Khawlani ini, kalau membaca ini sambil menunduk, menghayati ini. Kemudian tadi saya katakan Imam Taqiyuddin As-Subki itu ngajar selama 14 tahun di Syria itu, setiap memulai mengajar dibaca dulu supaya mengerti bahwa semua itu bisa ada karena Allah. Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kamu itu tidak bisa melakukan sesuatu yang sampai merugikan saya, itu tidak bisa. Dan kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang kemudian menguntungkan saya, itu tidak ada.
Tidak ada. Tidak ada yang menguntungkan saya, itu tidak ada. Ya semuanya itu kembali kepada dirimu sendiri. Makanya lanjutannya itu begini. Berarti nomor berapa? 7 ya. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini, wahai hambaku, andaikan seluruh manusia ini sekarang yang hidup ini berapa miliar? Berapa miliar? Masukin 7 miliar. Ya sudah apa-apa lah. Itu belum yang kelahiran kemarin tuh ya, belum dihitung. Kata Allah begini, semuanya ini di 7 miliar itu, kalau Bapak menghitung 7 miliar ya. Sekarang sudah tidak sampai 7 miliar wong dibunuh Israel ya. Iya, tidak sampai. Tuh. Bunuh Israel. Ya, andaikan semuanya itu menjadi orang takwa seperti takwanya Nabi Muhammad. Ini seperti Nabi Muhammad, ini seperti Nabi Muhammad, Pak Haji ini seperti Muhammad, ini semuanya di dunia ini masuk Islam sekarang jam ini, terus bersih seperti Rasulullah, ibadahnya seperti Rasulullah. Apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kebesaran saya sama sekali. Coba, tadi kan tidak merugikan saya, tidak menguntungkan saya. Masya Allah. Nah sebaliknya sekarang nomor 8. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari rajulin wahidin minkum mana qasadzalika fi min ammi mulki syai'a. Sekarang dibalik, orang yang Islam semuanya ini sampai sedunia ini jahat, tidak mengakui Allah sama sekali, seperti Fir'aun semuanya, itu sama sekali tidak mengurangi kebesaran saya. Makanya hadis ini seneng sekali, seneng tapi juga haru itu. Panggilan Allah ya ibadi itu juga panggilan yang menyenangkan. Nah kalau tadi innakum tukhtiuna, kamu itu salah terus pagi siang malam ya, itu karena Allah yang berfirman engkau itu salah, siang salah, malam salah. Maka Allah mengajari tukhtiuna kan salah toh, Allah ngajari doa, cari doa yang ada akhtona. Al-Baqarah ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtona. Loh, jangan hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Itu Allah sudah menyediakan, ya sudah, itu ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, lah itu ada itu. Terus di sini andaikan semua itu jelek seperti Fir'aun semuanya, Masya Allah, itu tidak mengurangi sama sekali.
kebesaranku. Nomor berapa sekarang? 9. Okay. Ya ibadi, lau anna awwalakum, wahai hambaku, andaikan awwalakum, generasi yang terdahulu, wa akhirakum, generasi sampai kiamat, ya, wa insakum, manusia juga, jin juga, qamu ala su'idin wahidin, mereka itu berkumpul dalam satu padang itu, lapangan luas, terus antri ini, fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu mereka itu antri minta Allah macam-macam. Ada yang minta lapangan golf, ya, terus permintaan macam-macam, pulau, apalagi, semuanya itu minta macam-macam, dan semuanya tidak ada satupun yang saya tolak. Kata Allah, sama sekali tidak mengurangi kekayaanku. Kama udkhilal mihyad fil bahr, seperti jarum yang dimasukkan ke laut terus ditarik lagi, air laut itu tidak berkurang. Makanya kalau orang itu sedih soal rezeki, ya, itu sama dengan menghina Allah, seolah-olah Allah sudah kehabisan, sudah habis, diminta sana minta sini semua, sana mintanya di Raudhah, sana sini di musola wakaf, itu habis sana. Nah, maka Bapak Ibu yang optimis, ya, yang optimis, Allah tuh kaya. Mbah-mbah kita dulu itu enggak pernah ikut pengajian kayak begini aja, menasihati anaknya cucunya, ojo susah nduk, Gusti Allah iku sugih. Gak tahu pengajian wis dalil. Kita sing jembar hatimu nduk, Masya Allah, ojo susah nduk. Jadi persediaan Allah. Maka yang enak ini kapan jamaah Al-Falah itu kita ajak ke pantai semua, ya, bawa jarum semua, ya, jamaah Al-Falah ke laut. Laut mana yang dekat sini? yang diingat Kenjeran, yang luas lagi, yang mana? Kita bawa jarum semua, saya suruh celupkan, tarik. Kamu tahu enggak, kamu minta apa saja, orang di sana minta, diberikan Allah. Semuanya tidak mengurangi kekayaan Allah, seperti jarummu itu yang kamu masukkan ke laut itu, sama sekali tidak berkurang. Masya Allah. Kan ini hadis qudsi yang memberikan optimisme, senang. Diberi ampunan, siang dosa, malam dosa, malamnya tobat, paginya kambuh lagi. Gitu. Zuhur, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi, dan aku tobat. Asar, kambuh lagi. Tapi Allah mengatakan, tetap saya maafkan. Berapa tadi? Sekarang 10, ya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Sesungguhnya saya, ukhsiha itu saya lihat di syarahnya itu, aku selalu mencatat, aku selalu menghitung
sekecil-kecilnya dan aku tidak melupakannya. Kata Allah, Masya Allah, kamu tuh melakukan apa saja, itu saya ingat sampai kapanpun. Dan yang saya catat itu sekecil-kecilnya, detail. Foto apa yang sampai pori-pori kelihatan tuh? Sedetail-detailnya. Tsumma uwafikum iyaha. Setelah itu kemudian saya berikan pahala atau dosa sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini ya seneng, ya menakutkan tuh. Artinya seneng kalau kita itu melakukan kebaikan tidak dihargai orang, ya jangan susah. Sudah dicatat oleh Allah dan tidak akan lupa. Ada orang yang tanya saya, Pak, apa saya harus doa itu berulang kali, Pak? Karena Allah Maha mengingat, Pak. Kan Allah Maha mengingat. Masa saya doa itu berulang kali? Kan Allah Maha mengingat. Loh, karena pikiranmu itu doa adalah meminta. Makanya di Ibnu Athaillah itu mengatakan, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayaqilla fahmuka anhu wal yakun talabuka liidharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Jangan sampai kamu itu meminta supaya kamu diberi Allah, begitu. Berarti kamu menganggap bahwa Allah itu baru memberi kalau kamu minta. Kok picik sekali kamu gitu. Tetap berdoalah, dan doa itu harus diniati untuk menunjukkan betapa lemahnya kita dan betapa keagungan Allah. Betapa hak Allah itu harus dipuji. Itu. Jadi kalau sudah begitu berarti semakin sering kita memuji Allah. Jadi doa itu dikabulkan tidak dikabulkan itu sudah ibadah. Ya. Karena doa tidak dikabulkan, Pak, stop sekarang. Loh, karena doa adalah permintaan, lupa bahwa doa itu adalah penghambaan. Terus faman wajada khairan falyahmadillah, jika kamu melakukan yang baik, alhamdulillah. Faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah, dan barang siapa yang melakukan yang tidak baik, maka jangan sekali-kali menyalahkan Allah, tapi salahkan dirimu sendiri. 10 persis. Ini sampai dulu disuruh baca, setiap pengajian baca dulu. Saya kira begitu. Ada orang di foto sama-sama bugil perzinahan. Lah ya, di gambar toh, di film. Itu Ustadz, berikan anak SMP gambarnya siapa, dimasukkan siapa, dengan ciri-ciri apa, gerakannya apa, ditinggal turu, besok sudah jadi itu di situ. Wajahnya wajah orang yang sampean kehendaki. Ya iyalah itu. Terus enggak usah kita ngedit, masukkan itu. Bisa. Sejak dulu kan itu syaratnya, yang menjadi saksi itu syaratnya adalah melihat mata langsung. Maka zaman Nabi hampir, seingat saya sejauh saya tahu, tidak pernah ada yang bisa tahu saksinya gini. Itu harus tahu langsung, seperti masuknya itu tahu. Lah apa ono? Nah zaman Nabi, yang dihukum zaman Nabi itu adalah
Orangnya yang datang kepada Nabi. Nabi, saya sudah zina, minta dihukum Nabi. Iya, minta dihukum daripada saya berat di akhirat nanti. Tuh. Banyak Pak kita ngomong-ngomong yang sepertinya itu biasa. Contoh gini ya, loh itu nikahnya kan bulan Maret, loh ini kok sudah hamil gitu. Loh mohon maaf saja itu. Ya lebih baik kita, nah kalau Allah kan gini saja, menurut teori dokter itu kan bisa saja berapa bulan minimal 7 bulan toh, 7 bulan itu teori dokter. Ada peristiwa-peristiwa besar yang itu di luar itu perkecualian toh. Dokter secara umum mengatakan orang begini ini nanti biasanya setahun meninggal. Boleh dokter mengatakan begitu, tapi apakah pasti? Nah kita ini seringkali bicara-bicara begitu itu seperti biasa, kita lupa bahwa itu kezaliman besar. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.